Oke, teman-teman, kita kembali lagi ya di pertemuan ke-11 di mata kuliah Reformasi Administrasi. Untuk di mata kuliah Reformasi Administrasi ini, di minggu ke-11 materi kita adalah terkait aparatur negara. Jadi kita akan membicarakan terkait reformasinya di aparatur negaranya. Nah, sebenarnya untuk di reformasi ya, reformasi aparatur negara ini kan sebagai salah satu upaya yang mana upayanya itu tentunya dilaksanakan secara sistematis ya, untuk memperbaiki, kinerja, memperbaiki, kualitas dan juga integritas para aparatur sipil negara ataupun ASN. Yang mana, dengan peningkatan kualitas kinerja, meningkatkan integritas ini harapannya agar mampu menjalankan roda pemerintahan atau fungsi pemerintahan ini secara lebih baik, secara lebih efektif, secara lebih efisien, dan juga secara lebih akuntabel. Yang mana reformasi ini kan lahir ya dari tuntutan, perubahan dari paradigma administrasi publik yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, yang mana banyak sekali kritik-kritik dan juga, teori-teori yang dihasilkan dari, berkembangnya zaman dan juga dari kritik-kritik ataupun dari tuntutan masyarakat. Nah, tuntutan dan perubahan paradigma inilah yang menyebabkan reformasi-reformasi, khususnya reformasi aparatur negara ini dilakukan. Kalau kita bilang terkait reformasi ya, terutama pasca, setelah tahun 98 ya, kemarin kan kita sudah mempelajari terkait kilas balik di tahun 98 dan reformasinya, yang mana di Indonesia itu, lebih menekankan prinsip-prinsip yang diadopsi dari negara barat, yaitu good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti apa itu? Seperti akuntabilitas, pertanggungjawaban ya, kemudian juga transparansi, kemudian juga partisipasi publik dalam, melibatkan pelibatan, masyarakat terkait kebijakan-kebijakan publik, dan juga tentunya terkait supremasi hukum. Dan tentunya dalam konteks ini ya, aparatur negara itu tidak lagi diposisikan sebagai sebuah, pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pelayanan publik ya, ataupun agen of change, agen perubahan, yang mana harapannya ke depannya itu, lebih responsif terhadap tuntutan-tuntutan di masyarakat. Nah, itulah terkait reformasi aparatur negara yang akan kita bahas pada pagi, siang, atau malam hari ini ya, tergantung teman-teman melihat video ini kapan. Selanjutnya kita bicara terkait latar belakang deh, latar belakang ataupun, sisi awalnya ya, pendahuluan ya, yang mana, dari sisi definisi, aparatur negara itu kan sebagai sebuah alat ya, alat kelengkapan negara yang meliputi, sebuah kelembagaan, sebuah ketatalaksanaan, dan juga kepegawaian yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari. Jadi dapat dipahami bahwa aparatur negara ini itu sebagai suatu keseluruhan, keseluruhan perangkat yang dimiliki oleh negara, dalam hal ini adalah Indonesia ya, untuk menjalankan roda pemerintahan dan juga aspek-aspeknya itu ada banyak ya, ada tata laksana, ada kelembagaan, dan dalam konteks ini pun sebenarnya ini tidak hanya merujuk kepada seorang individu pegawai ataupun seorang individu ASN-nya, tetapi kalau kita udah bicara di roda pemerintahan, otomatis itu juga akan membicarakan Eee, struktur ya, membicarakan struktur organisasi di pemerintahan, baik itu sistem kerja, baik itu prosedur kerja, ya pokoknya yang mengatur bagaimana, tugas-tugas pemerintahan itu dilaksanakan. Dan dengan demikian bahwa aparatur negara itu kan sebagai instrumen utama dalam negara untuk apa? Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, memberikan pelayanan kepada masyarakat tentunya karena kan civil servant ya, pelayan masyarakat. Dan juga menjaga stabilitas dan keberlangsungan administrasi di pemerintahan. Nah, tak bosan-bosannya ya teman-teman, saya selalu menjelaskan definisi dari reformasi. Jangan sampai kita selesai mata kuliah ini, teman-teman juga nggak tahu definisi reformasi itu apa, karena selalu saya bahas di tiap pertemuan. Ya nggak selalu sih, mungkin ada beberapa pertemuan yang skip yang bahas terkait reformasi, tapi pasti saya bahas terkait reformasinya. Secara umum ya, reformasi itu kan artinya sebagai suatu proses perubahan yang sifatnya itu mendasar dan terjadi dilakukan secara sistematis ya, dan dilakukan juga untuk memperbaiki, tuntutan-tuntutan masyarakat ataupun kondisi-kondisi negara agar lebih optimal ke depannya.
Nah, tujuan dari reformasi administrasi negara adalah untuk pastinya adalah tujuan positif ya, untuk menciptakan birokrasi yang tentunya responsif dan juga lebih baik dalam melayani masyarakat. Nah, tentunya dalam dua konsep ya antara reformasi dan aparatur negara, kedua konsep tersebut dapat kita maknai bahwa ini tuh sebagai upaya upaya perubahan yang fundamental terhadap sistem penyelenggaraan aparatur negara ya, baik dari sisi kelembagaan, dari sisi tata laksana, ataupun dari sisi sumber daya manusianya itu sendiri. Dan pastinya tujuan utamanya ini adalah untuk menciptakan birokrasi yang memiliki yang mampu tuh maksudnya memiliki kapasitas ya, punya kapasitas, kemudian juga kepekaan terhadap kebutuhan publik ataupun responsif, dan juga ini lebih apa ya, lebih meningkatkan kinerja yang lebih baik untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Dan seperti saya katakan di awal ya, ini kan civil servant ataupun pelayan masyarakat. Otomatis ini akan berhubungan langsung kepada masyarakat ataupun melayani masyarakat secara langsung. Nah, dengan reformasi ini ya, harapannya itu ASN ataupun aparatur negara kita di Indonesia itu mampulah untuk bertransformasi menjadi sebuah birokrasi yang profesional ya, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada kepuasan publik dengan prinsip-prinsip tadi ya, prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ataupun good governance yang sering kita sebut. Nah, tetapi terkadang apa sih sebenarnya perbedaan dari ASN, PNS, dan P3K? Kan ada nih P3K ya. Sebenarnya apa sih dari perbedaan keduanya ini? Nah, ya berdasarkan regulasi yang sekarang ya di tahun 2020, nomor 20 tahun 2023 bahwa ASN itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang dari PNS, pegawai negeri sipil, dan juga dari P3K atau pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja. Ya mungkin kalau secara umum orang-orang ataupun kita paham bahwa oh kalau yang PNS itu dapat uang pensiun, tapi kalau yang P3K kan itu kontrak ya, jadi tidak dapat pensiunannya. Nah, seperti itu. Jadi memang adalah perbedaan-perbedaan antara PNS dan juga P3K ini, dan dalam regulasi pun oh ya, biasanya kan regulasi PNS itu kadang kita masih lihat yang lama ya, ataupun di tahun nomor 5 tahun 2014 ini. Tetapi di tahun 2023 memang sudah ada regulasi yang baru ya, nomor 20 tahun 2023 terkait ASN. Nah, inilah yang ada tadi perbedaannya ya, bahwa kalau ASN itu ada dari sisi PNS dan juga ada dari sisi P3K-nya terkait kepensiunan ataupun terkait kontraknya. Dan di sini juga dijelaskan di pasal 5 ya, ASN itu terdiri dari PNS dan juga P3K. Ya, tapi secara keseluruhan bahwa keduanya itu sama-sama seorang pelayan masyarakat, sama-sama seorang ASN. Jadi ya kalau kita di mata masyarakat ya tentunya tidak ada perbedaan ya, mau dilayani oleh PNS atau P3K-nya itu sama aja. Tetapi memang kalau secara pendapatan dan secara benefit memang keduanya itu ada perbedaannya ya, seperti saya katakan tadi, seperti pensiun dan juga pengupahannya ataupun gaji. Nah, tapi kan kita sudah sering ngomong ya, ataupun kita sudah sering mendengar bahwa, oh kita perlu reformasi birokrasi, kita perlu reformasi aparatur sipil negara. Nah, kira-kira antara reformasi aparatur negara dan reformasi birokrasi itu apa sih perbedaannya? Nah, perbedaan inilah antara reformasi AN, reformasi aparatur negara dengan reformasi birokrasi itu terkadang dianggap sama. Tetapi sebenarnya keduanya itu punya cakupan, punya fokus, dan juga punya pendekatan yang berbeda-beda. Eh, Memang reformasi aparatur negara dan birokrasi itu kan sering digunakan secara bergantian ya teman-teman ya, sering digunakan secara bergantian, tapi memang fokusnya itu ada yang beda-beda. Nah, inilah yang akan kita bahas terkait keduanya. Kalau di reformasi aparatur negara, ini adalah suatu proses perubahan menyeluruh ya terhadap sistem, terhadap kelembagaan dan juga sumber daya manusia. Jadi lebih kepada SDM-nya dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional dan juga bersih. Nah,
cakupannya memang, lebih luas juga ya. Kalau aparatur negara itu kan kita bicara terkait SDM, tetapi SDM itu kan tidak hanya ada di pemerintahan pusat, pemerintahan daerah seperti itu, tetapi memang mencakup di lembaga-lembaga yang eksekutif, yudikatif, dan juga legislatifnya. Yang mana, sistem pemerintahan ini kan mencakup juga dari kelembagaan negara dan juga hubungan-hubungan antar lembaganya, baik itu dari sisi hukum, budaya organisasi, dan juga etika dari, pelayanan publiknya. Ya pastinya tujuan utama dari reformasi ini adalah, untuk mewujudkan ASN yang lebih profesional, punya kompetensi, punya kinerja, dan punya etika, kerja yang lebih baik ya. Dan otomatis kalau etika kerja yang lebih baik ini juga membicarakan terkait, eee bersih dari praktik-praktik seperti KKN, yang mana dengan demikian, reformasi aparatur negara ini menjadi sebuah langkah yang strategis dalam menciptakan birokrasi yang efektif, akuntabel, dan tentunya bisa memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Nah, tapi kalau reformasi birokrasi itu sebenarnya bagian dari reformasi aparatur negara, yang mana lebih fokus kepada perbaikan sistem ya, perbaikan sistem birokrasi di lingkungan pemerintahan, tapi terutama di eksekutifnya. Nah, jadi cakupannya itu lebih sempit ya dan juga lebih teknokratis, yang mana ini melibatkan suatu, struktur organisasi pemerintahan dan juga tata kelola prosedur kerja dan juga adanya manajemen ASN ya, manajemen SDM ya, seperti AN tadi, dan juga sistem pelayanan publiknya. Nah, mungkin kalau untuk contoh-contoh kebijakannya ya, reformasi birokrasi ya adanya Sakip ataupun, adanya zona integritas, kemudian juga, adanya pelayanan-pelayanan publik secara digital. Nah, itulah bentuk dari reformasi birokrasi. Kalau dari reformasi aparatur negara itu lebih kepada, misalkan contoh-contoh kebijakannya ya, kebijakan terkait undang-undang ASN, kemudian juga penata lembaga negaranya, ataupun etika-etika dalam penyelenggaraan negara. Itu adalah contoh bentuk ataupun contoh kebijakan dari reformasi AN. Oke, walaupun sedang dilakukan reformasi-reformasi ini ya, tetapi memang, Indonesia tuh masih menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan. Jadi permasalahan aparatur negara di Indonesia ini, yang sering kita temukan adalah birokrasi yang tidak efisien ya. Mungkin teman-teman juga sudah pernah ataupun sudah melihat ataupun sudah merasakan ya, terkait struktur organisasi yang kompleks dan juga pertumbuhan pegawai yang tinggi. Yang mana, struktur organisasi pemerintah di Indonesia itu seringkali terlalu kompleks. Dengan apa? Dengan banyak lapisan hierarki, jadi banyak tingkatan-tingkatan ya. Dan unit kerja yang bisa dikatakan itu tumpang tindih, dan pertumbuhan pegawainya juga tinggi. Pertumbuhan pegawai tinggi ini tidak selalu sebanding dengan apa, dengan peningkatan produktivitas menurut penelitian Wahyu Rudhyanto tahun 2020. Misalkan apa, misalkan ada proses perizinan yang berbelit, kemudian juga terkait pertanahan ya, ATR BPN itu kan juga sangat kompleks kalau kita kalau kita bicara terkait pertanahan. Ada yang sertifikat double, ada sengketa, lain sebagainya, dan ada permainan-permainan di dalamnya, misalkan seperti berita-berita yang sudah kita dengar. Kemudian juga, dari sisi investasi deh, misalkan misalkan investor investor masuk, tetapi kadang, seringkali nggak jadi ataupun seringkali, seringkali sulit karena apa, misalkan ada ormas yang minta A, minta B, minta C, ataupun dari sisi pemerintahannya, eee, perizinannya itu melalui banyak pintu misalkan. Nah, itu kan juga kadang, orang jadi males investasi di sini. Jadi larinya yang tadinya mau investasi di Indonesia, tapi lari ke Vietnam misalkan. Nah, itu kan juga kadang, terjadi ya hal-hal yang seperti itu, hal-hal birokrasi yang tidak efisien. Yang mana, kalau kita bicara kedaerahan juga kadang regulasi daerah tuh juga tidak sinkron dengan regulasi yang ada di pusat, seperti itu. Selanjutnya, nah ini juga menjadi topik berita ya di tahun kemarin ya, yang mana di sini ada namanya hukum Parkinson, yang mana pekerjaan itu diperluas untuk mengisi waktu yang menyebabkan inefisiensi. Maksudnya seperti apa? Jadi
dalam teori ini bahwa pekerjaan akan mengisi waktu yang tersedia. Artinya adalah jika deadline-nya panjang, jika pengumpulannya itu menjadi panjang, justru pekerjaan itu diperpanjang tanpa nilai tambah. Yang seperti apa? Ya, rapat ya. Kita sering rapat, kita sering ada rapat koordinasi, ada rapat FGD lain sebagainya misalkan. Nah, rapat-rapat panjang itu tetapi tidak ada hasil ataupun tanpa output yang jelas. Nah, makanya banyak eh, apa ya konsultan ya HR konsultan di luar negeri itu berpendapat bahwa HR konsultan itu menilai orang Indonesia itu terlalu banyak rapat. Sedangkan rapat di Indonesia itu kan punya banyak nama ya teman-teman ya kalau teman-teman perhatikan kalau ada banner-banner itu misalkan ada seminar, ada group discussion, FGD, ada diskusi kelompok terpumpun di KT, hingga ada groundbreaking lain sebagainya. Nah, tetapi eh, pengamat-pengamat di luar sana itu mengkritik bahwa Indonesia itu kebanyakan rapat tapi tidak ada hasilnya. Rapat di hotel-hotel yang bagus, tetapi kadang hasilnya juga ngambang, yang mana dari rapat pertama itu perlu juga rapat kedua, dari rapat kedua perlu rapat ketiga. Jadi selalu ada diskusi, selalu ada rapat tanpa menghasilkan output yang jelas. Nah, ini ada kutipan dari HR konsultan di luar ya, yang banyak beritanya kemarin di tahun kemarin ini, mengutip bahwa sebenarnya orang Indonesia itu terlihat sibuk namun sebenarnya tidak bekerja. Waduh. Jadi dalam artian adalah kita tuh punya budaya ya. Kita punya budaya sibuk tetapi tidak produktif seperti itu. Nah, itulah yang dikritik oleh para konsultan-konsultan di luar sana yang mana menilai Indonesia tuh kebanyakan rapat tetapi tanpa output-output yang jelas. Nah, ini adalah ini juga salah dua ataupun salah tiga permasalahan dalam aparatur di Indonesia ya. Salah satunya masalah kapasitas aparatur. Nah, antar instansi terkadang itu sulit untuk bersinergi. Antar instansi itu karena itu sulit untuk berkoordinasi ya, karena koordinasinya lemah. Kenapa? Karena adanya ego sektoral. Terkadang juga adanya informasi yang tidak seimbang. Jadi data-data itu tidak begitu terintegrasi ya antara dinas A, dinas B, antara kementerian A, kementerian B itu kadang datanya tidak terintegrasi. Dan juga di sini adanya rasionalitas yang terbatas ya. SDM itu dikatakan mungkin kurang kompeten ya, sehingga dalam pengambilan keputusannya hasil-hasil kebijakan yang dilakukan itu tidak baik, misalkan seperti itu. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini juga menjadi salah satu permasalahan ya dalam aparatur negara di Indonesia, seperti korupsi dan juga akuntabilitas yang rendah. Marak terjadi apa ya pengadaan ataupun pengadaan barang dan jasa ataupun perizinan-perizinan yang disalahgunakan. Misalkan kita sudah melihat berita-berita yang terjadi kan sangat sering ya. Kita lihat berita-berita korupsi ya seperti kemarin ya bansos COVID-19 di korupsi, kemudian juga adanya pungutan-pungutan liar yang mana juga masih terjadi, adanya calo-calo di pelayanan publik dan sebagainya. Nah, itu kan juga salah dua, salah tiga dari permasalahan aparatur negara di Indonesia. Nah, tentunya tujuan dan visi ya terkait reformasi aparatur negara ini punya visi dan tujuannya, yang mana visi dari reformasi ini diarahkan pada terwujudnya sistem pemerintahan yang apa? Ya tadi ya, pokoknya yang efisien, yang baik lah, di mana setiap proses administrasi itu bisa berjalan secara tepat guna, tidak berbelit-belit, dan informasi ini juga menargetkan bahwa terdapat terciptanya layanan publik yang lebih berkualitas dan lebih responsif. Yakni seperti apa? Ya pelayanan cepat, pelayanan tepat, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara real. Dan kita bicara terkait transparansi dan akuntabilitas misalkan. Ya ini kan menjadi sebuah pilar ya, ataupun menjadi sebuah fondasi penting dalam visi ini, sehingga setiap kebijakan
dan tindakan aparatur itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Udah melakukan apa saja, misalnya kemudian juga anggaran-anggaran itu apa saja itu lebih jelas terbuka secara transparansi. Dan tentunya kalau semua hal ini terjadi, otomatis akan meningkatkan kepercayaan publik, yang mana kita tahu bahwa kepercayaan publik kita terhadap pemerintahan itu kan ya tidak begitu baik ya, tidak sepercaya kita juga sering mengkritik pemerintah terkait kebijakan A, kebijakan B, kebijakan C, terkait layanan publik misalkan. Nah, kita juga kan sebagai masyarakat tuh kadang nggak percaya terhadap pemerintahan. Mungkin kita melihat secara digital ya, pemerintahan itu kan selalu menggaungkan digitalisasi, kemudian juga e-government dan sebagainya. Tetapi pemerintah tidak bisa menjaga data-data kita. Yang terjadi apa dampaknya? Data kita bocor di internet, data kita bocor di dark web, sampai diperjualbelikan. Nah, itu kan juga membuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan itu menjadi turun, jadi kita tidak trust kepada pemerintahan. Nah, itu dari sisi visi ya. Kemudian dari sisi tujuan, adapun tujuan ini bahwa sifatnya tuh lebih operasional dan terukur. Kalau kita bicara terkait terukur dan operasional ya, otomatis ini akan mengurangi praktik-praktik KKN. Melalui apa? Melalui penguatan integritas, kemudian juga sistem pengawasan yang lebih baik, dan selain itu juga reformasi ini bertujuan untuk eh, meningkatkan efisiensi dalam sisi administrasi ya, yang mana kalau kita ngomong terkait pemerintahan, otomatis juga dari sisi administrasi itu harus lebih harus lebih tertib, tertib administrasi dan tidak maladministrasi ataupun administrasi yang kacau dan jelek lah seperti itu. Nah, kemudian ada tahapan-tahapan reformasi aparatur negara di sini ya. Otomatis kalau kita bicara tahapan ya, tahapan itu kan kita harus menentukan dulu rencananya dulu ataupun menentukan visi dan tujuan. Visi ini kan menjadi sebuah arah ataupun sebuah kompas lah dari reformasi kita ya. Seperti kita punya RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Itu kan 20 tahun ke depan ya kalau jangka panjang nasional. Nah, tahapan pertama ini lebih menentukan visi dan tujuan sebagai arah ya, arah perubahan strategis. Eh, Seperti gambaran ideal mengenai kondisi ASN yang ke depan itu seperti apa, dan birokrasi yang diharapkan ke depan itu seperti apa, itu kan pasti kita buat dulu, kita tentukan dulu visi dan arah tujuannya seperti apa. Dan hal ini juga menjadi sebuah acuan ya terhadap eh, dalam melakukan sebuah evaluasi terhadap keberhasilan dari reformasi aparatur negara maupun reformasi birokrasinya. Dan dalam RPJPN juga kan punya 17 arah pembangunan ya. Ada nih dari transformasi sosial, transformasi ekonomi, hingga kepada transformasi tata kelola. Dan semuanya itu kan ditentukan dan direncanakan terlebih dahulu. Dan yang kedua, tentunya kita harus menilai kondisi saat ini ya, ataupun kita harus menilai kondisi existing-nya seperti apa ya. Identifikasi kekuatan, identifikasi kelemahan yang dimiliki saat ini itu seperti apa. Misalkan dari sisi kekuatan ya, kita kan punya dasar hukum yang kuat ya di ASN Indonesia ini, yang mana tahun 2023 dikeluarkan undang-undang terbaru ya terkait ASN, yang mana ini menjadi landasan pengelolaan sumber daya manusia yang harapannya lebih baik ke depannya. Nah, namun kita juga masih punya kelemahan yang sangat signifikan yang tadi sudah kita bahas ya. Salah satunya ya tadi tingkat KKN, kemudian juga indeks persepsi korupsi Indonesia itu masih lemah, dan juga kondisi-kondisi ini kan menunjukkan bahwa reformasi ini belum sepenuhnya menekan praktik-praktik korupsi yang terjadi secara baik. Dan yang ketiga, ini berkaitan dengan identifikasi ya, hambatan struktural. Salah satunya tadi adanya ego sektoral, kemudian juga apa ya, koordinasi antar pemerintahan itu tidak begitu baik. Nah, itu kan juga perlu diidentifikasi. Adanya keterlibatan-keterlibatan yang lain. Kemudian juga di sini tahapan selanjutnya ada terkait pengembangan ya, pengembangan rencana reformasi yang mana
pengembangannya harus terukur dan juga berjangka. Artinya adalah setiap program dari reformasi ini punya indikator kerja yang jelas, punya target spesifik, serta apa? Serta punya timeline yang jelas ataupun kerangka waktu yang jelas, baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Dan kemudian di sini ada peningkatan kerangka hukum. Nah, terkait regulasi ya mungkin pada praktiknya proses legislasi ini kan seringkali berjalan kadang lambat ya, tetapi banyak dipengaruhi juga oleh dinamika politik yang terjadi, sehingga ini juga menjadi sebuah tantangan dalam mempercepat implementasi dari reformasi aparatur negara. Nah, ada juga di sini restrukturisasi unit organisasi. Mungkin dulu kita pernah dilakukan pemangkasan kementerian pada tahun 2019, ketika era pemerintahan Presiden Jokowi itu kan ada pemangkasan kementerian, tetapi memang di tahun kemarin ya 2025 adanya penambahan kementerian menjadi lebih dalam tanda kutip gemuk seperti itu. Dan juga di sini ada manajemen SDM, rekrutmen berbasis sistem merit, manajemen talenta, pelatihan dan evaluasi kinerja. Yang mana kalau dari proses seleksinya juga kan kita sudah menggunakan CAT ya, computer assessed test. Tetapi memang budaya-budaya dalam PNS itu kan kadang masih perlu dirubah ya terkait budaya organisasinya. Kemudian yang ke-8 ada transparansi dan juga akuntabilitas. Ya, mungkin kita punya satu data Indonesia, tetapi memang tidak begitu baik dijalankan ataupun ada tantangan-tantangan lah dari sini, dari terkait transparansi dan akuntabilitas. Dan adanya pemanfaatkan teknologi informasi ya, adanya digitalisasi layanan, pelayanan publik online seperti OSS juga sudah marak dijalankan oleh pemerintahan kita. Dan juga adanya pemantauan progres ya, seperti kepuasan masyarakat dan juga adanya evaluasi indikator kinerja. Nah, mungkin kalau dari sisi evaluasi mungkin seperti yang tadi ya, masih sama terkait evaluasinya adanya kesesuaian tujuan dengan kondisi realnya seperti apa, punya indikator kinerja, punya analisis data, yang mana sebelumnya itu yang seperti apa dan sesudahnya itu bagaimana. Jadi kan kita bisa melihat before and after itu seperti apa. Adanya juga perbandingan ya, kita harus benchmarking terhadap standar-standar internasional yang sedang berlaku seperti apa. Dan kita juga perlu respon ataupun umpan balik dari para masyarakat dan para aparaturnya. Oke, tantangan dan rekomendasi ya. Kalau kita bicara tantangan, tadi kita sudah sangat banyak ya bicara tantangan dari SDM ataupun aparatur negara itu seperti apa, ya otomatis kita juga adanya resistensi terhadap perubahan ya. Dan juga kadang kita juga dihadapkan oleh keterbatasan anggaran yang terjadi ya. Dan juga adanya terkait budaya-budaya KKN yang memang belum begitu baik dijalankan. Dan kalau dari sisi rekomendasi, di sini ada komitmen. Kalau dari sisi rekomendasi ya otomatis kita juga percuma kita bicara regulasi, kita bicara reformasi lain sebagainya, tetapi komitmen politiknya tidak kuat. Nah, itu juga harus kita adanya komitmen politik yang kuat ini dari pimpinan tertinggi, seharusnya dari pimpinan tertinggi negara ya, hingga ke level birokrasi yang bawah. Jadi reformasi ini tidak hanya sekedar wacana, tetapi memang benar-benar diimplementasikan secara konsisten. Dan kedua, adanya pendekatan yang digunakan itu harus bersifat holistik, mencakup pembenahan aspek kelembagaan, sistem, dan juga sumber daya SDM-nya secara baik ya, secara tepat guna. Dan ketiga, ini pentingnya kolaborasi multi pihak ataupun kolaborasi secara pentahelik. Nah, ini kolaborasi dari sisi pemerintahan, dari sisi swasta ya, dari sisi akademisi, baik itu dari masyarakat sipilnya. Nah, ini juga harus penciptaan sinergi yang kuat ya untuk mendorong reformasi yang lebih berkelanjutan. Yang mana dengan demikian bahwa aparatur negara itu bisa menjalankan lebih optimal dan memberikan hasil secara real ya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Dan pada akhirnya adalah kesimpulannya adalah
reformasi aparatur negara ini kan sebagai suatu proses panjang ya, jangka panjang ya, tidak bisa dilakukan secara setahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan yang mana ini karena proses jangka panjang otomatis juga harapannya menciptakan birokrasi yang baik ataupun birokrasi yang bebas dari KKN dan punya orientasi terhadap, tata kelola pelayanan yang lebih baik pula. Dan tentunya untuk menjalankan ini semua itu perlunya integrasi antara kebijakan, integrasi antara teknologi, dan juga partisipasi masyarakatnya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, materi perkuliahan kita minggu ke-11 ini. Nanti, dimohon teman-teman untuk mengecek link-nya ya, nanti ada kuis singkat di situ, mohon teman-teman dikerjakan dengan baik, yang mana nanti kuis itu juga dihitung sebagai, perhitungan absensi bahwa teman-teman sudah, melihat menyaksikan video ini dan juga, mengerjakan kuisnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin terima kasih, saya akhiri.